Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah kategorial ministry. Kita sama-sama pujikan lagu Kunaikkan Syukur Padamu, Yesus. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, pujian syukur bagimu Yesus. Syukur
syukur bagimu ya Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah kami, Kau yang layak disembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat bagimu Tuhan. Pujian syukur bagimu, Kau yang layak diagungkan. Oh, oh Yesus, selamanya kami sembah, selamanya kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan Raja damai, kami muliakan namamu. Oh ya Aba, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kategorial ministry KKR. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Kita tahu bahwa pertobatan Kornelius merupakan pertobatan sesuatu yang baru pada waktu itu. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai yang ke-18. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 18 akan saya bacakan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya
diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku ini adalah Petrus, aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dia yang dimaksud Rasul Petrus adalah Tuhan, di ayat yang ke-17. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada hubungannya dengan kejadian di Kisah Para Rasul pasal 10, di mana ada satu orang yang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi Cornelius ini adalah seorang kafir. Jadi katakan gitu, pandangan orang Yahudi, Cornelius ini merupakan orang kafir. Nah, Cornelius ini bertobat menjadi murid Tuhan. Nah, Alkitab tidak pernah menceritakan bagaimana Cornelius bisa menjadi murid Tuhan. Tetapi kalau kita baca lebih jelas, lebih teliti, maka bisa jadi bahwa Cornelius ini menjadi pengikut Tuhan karena mereka dekat dengan orang Yahudi. Jadi setiap hari mungkin Cornelius ini berkumpul dengan orang Yahudi. Oleh karena itu mungkin orang Yahudi itu oleh orang Yahudi sekitar Cornelius, Cornelius bisa menjadi murid Tuhan. Dan itu hanya kemungkinan saja, karena Alkitab tidak pernah menjelaskan dari mana Cornelius ini bertobat. Tetapi ayat 10 dikatakan Cornelius ini menjadi anak Allah, menjadi pengikut Kristus, dan dia memberi sumbangan. Dan Allah berkata bahwa kamu jemput Petrus, dan singkat cerita Cornelius dan seisi rumahnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan semua dilawat oleh Tuhan dan dibaptis. Nah, kejadian ini menjadi sorotan pada waktu itu. Oleh karena itu pada pasal 11 di sini dikatakan pasal 11 ayat 2 dikatakan, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Berselisih pendapat. Jadi orang bersunat berselisih pendapat dengan Petrus. Kalau kita dikatakan berselisih pendapat, dalam terjemahan lain dikatakan Petrus ini sedang dikritik oleh
orang golongan orang bersunat. Bayangkan Rasul Petrus ini seorang yang terpandang pada waktu itu dikritik oleh orang bersunat. Kalau Petrus ini dikritik, seharusnya anak Tuhan tidak boleh anti kritik. Tidak boleh anti kritik. Tidak boleh, karena kritik itu menjadi satu masukan yang berharga. Kadang-kadang kritik itu orang lain melihat sesuatu yang lain. Nah, itu. Jadi A2 dikatakan orang golongan bersunat itu mengkritik tindakan dari Petrus. Tetapi Petrus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tindakannya. Kalau kita baca tadi, Petrus menjelaskan berturut-turut bagaimana keberadaan Petrus di rumah Kornelius bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena perintah Tuhan. Dan uniknya kalau kita pelajari bersama-sama, Tuhan menampakkan memberi penglihatan kepada Petrus justru melalui makanan. Jadi dalam bentuk makanan, Petrus melihat ini makanan yang haram dimakan oleh orang Yahudi. Ini binatang-binatang yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata, sembelihlah itu semua. Dan Petrus tidak mau, dan Petrus berkata bahwa tidak bisa aku makan sesuatu yang haram. Dan uniknya Tuhan berkata, apa yang Tuhan anggap halal tidak boleh dianggap haram. Dan ini merupakan jalan masuk bagaimana Petrus masuk ke Kornelius. Dan itu dijelaskan oleh orang-orang bersunat. Nah, kalau kita baca terus-menerus, maka Petrus menjelaskan bagaimana keadaan pada waktu itu mereka sudah dipenuhi Roh Kudus dan segala macam. Dan ini yang menarik. Ini yang menjadi satu hal yang melegakan. Di sini dikatakan gini. Di ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka ini adalah orang-orang yang kafir, yang orang Yahudi anggap kafir. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka orang kafir, sama seperti kepada kita ini Petrus dan golongan orang bersunat, dikatakan, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Dia ini adalah Tuhan. Jadi Petrus pada waktu itu terbuka pikirannya bahwa Tuhan pun juga berkarya terhadap orang-orang di luar Israel. Oleh karena itu Petrus juga menjelaskan kepada mereka bahwa bagaimana mungkin aku mencegah Tuhan? Bagaimana mungkin aku melarang Tuhan untuk melawat mereka? Dan ayat 18 merupakan satu respon yang diberikan oleh golongan orang bersunat. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Ini berbeda ketika kita melihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu golongan bersunat mengkritik Petrus habis-habisan. Tapi 18 dikatakan mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin mereka kepada hidup. Nah, jadi ketika orang-orang bersunat memahami bahwa situasinya memang sudah berubah pada itu, jalan Tuhan itu sudah berubah, jalan Tuhan itu terbuka tidak hanya untuk orang Yahudi pada waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang yang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Mereka bisa melihat bahwa ternyata keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang
non-Yahudi, orang yang mereka anggap kafir, bangsa lain. Dan oleh sebab itu, kalau kita baca mulai Kisah Para Rasul 11, 12 dan seterusnya, maka pola pikir itu memang sudah berubah. Murid-muridnya memberitakan Injil itu sudah berubah dengan konteks, dengan pemahaman yang berubah. Ketika mereka bertemu orang Yahudi, mereka akan memulai dengan Musa, Taurat, dan dijelaskan nabi-nabi. Setelah itu ketemu Yesus. Bagaimana kalau ketemu dengan orang Yunani umpamanya? Maka mereka akan memulai dengan filsafat. Filsafat itu dibahas, setelah itu dihubungkan kepada Mesias, yaitu Kristus. Itu merupakan cara orang-orang para rasul pada waktu itu memberitakan Injil, yaitu juga terbuka untuk orang-orang di luar Yahudi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar bahwa Tuhan itu juga membuka pintu pertobatan untuk bangsa lain, maka kita harus sadar bahwa kita ini bukan orang Yahudi. Orang Indonesia itu bukan orang Yahudi. Saya Jawa, saya bukan orang Yahudi. Tapi ketika saya orang Jawa bertobat, artinya adalah itu merupakan buah dari anugerah Tuhan. Itu merupakan anugerah Tuhan yang juga terbuka untuk bangsa-bangsa lain, untuk kaum lain, untuk suku-suku yang lain. Nah, anehnya adalah banyak anak Tuhan yang masih saja berpikir bahwa sukuku ini memang beda, sukuku ini memang eksklusif dan sukumu itu tidak. Suku saya ini adalah suku yang spesial sekali, dan kamu itu bukan suku saya, dan kamu bukan spesial di mata saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak Tuhan yang baik adalah anak Tuhan yang tidak membedakan kamu dari suku mana. Tetapi anak Tuhan yang baik adalah kamu anak Tuhan, kamu adalah saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuka jalan keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Suku merupakan suku berbicara masalah adat istiadat. Contoh, kalau adat istiadat pernikahan orang Jawa, maka berbeda dengan adat istiadat umpamanya orang Manado. Beda sekali. Orang Manado akan berbeda sekali dengan pernikahannya dengan tata cara orang Batak. Beda sekali. Adat itulah yang suku itu berbicara tentang adat. Adat Manado itu harus A, B, C, D. Adat Jawa itu harus memakai A, B, C. Tetapi adat Batak itu harus A, B, C, D, E, F, G. Lain. Tetapi kita harus memahami adalah dalam Tuhan tidak peduli apa menjadi sukumu, kita bersaudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu adalah anak Tuhan yang sejati, maka sifat rasis itu tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Sifat rasis, suku saya lebih penting daripada sukumu, itu tidak akan pernah ada, karena dalam Yesus kita bersaudara. Dalam pelayanan pun tidak akan pernah ada sifat-sifat seperti itu, karena kita dipersatukan oleh darah Kristus. Kita dipersatukan oleh darah Kristus, dan darah Kristus itulah yang menyatukan kita, yang membuat kita satu. Apapun suku kita, di hadapan Tuhan sama. Di hadapan Tuhan sama. Tidak ada bedanya, sama sekali, sesama. Ketika kita membahas baptisan Cornelius dan Petrus mempertanggungjawabkan
pertobatan Kornelius dan baptisan Kornelius, maka kita harus sadar bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, tidak peduli apapun suku kita, tidak peduli dari mana kita datangnya, tidak peduli. Karena di dalam Tuhan kita adalah satu. Di dalam Tuhan kita adalah satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik, maka kita harus benar-benar sadar bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi Bapak Ibu, maka Tuhan juga mengasihi orang yang bukan satu suku dengan Bapak Ibu. Itu pasti. Karena kita disatukan oleh darah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini kita sadar bahwa kita ditebus oleh Kristus. Kita dipersatukan oleh Kristus. Oleh karena itu tidak ada sikap rasis. Yang ada adalah sikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa penebusan-Mu itu juga berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Kami, orang yang bukan Yahudi, Engkau juga kasihi. Terima kasih Tuhan buat keselamatan-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami semua. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.